Tolong dijelaskan dong tentang video yang viral di kota Surabaya, seorang perempuan dokter yang kebetulan mengalami stres, kemudian telanjang, videonya diambil, kemudian diunggah di media sosial, dan saat ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Mr. Bacot ini kembali bertanya sama Rumah Pancasila. Pak atau Abang, tolong dijelaskan dong tentang video yang viral di kota Surabaya, seorang perempuan dokter yang kebetulan mengalami stres, kemudian jalan atau duduk di jalan raya, telanjang, videonya diambil, kemudian diunggah di media sosial, dan saat ini yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kok bisa? Karena ini adalah video yang sudah banyak sekali diunggah di mana-mana. Kenapa ada orang yang bisa ditahan? Karena si perempuan ini berada di akses publik. Rumah Pancasila ingin mengatakan bahwa sebabnya adalah kita telah membuat aturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang IT yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Di mana di dalam undang-undang ini, khususnya pasal 27, dikatakan secara tegas bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, itu dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana yang dapat dipidana berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang IT. Di dalam ancaman pidananya dikatakan bagi mereka yang membuat orang lain, membuat masyarakat dapat mengakses sebuah video, sebuah gambar, atau apapun yang memiliki konten atau muatan melanggar kesusilaan, maka ancaman pidananya adalah 6 tahun. Karena ancaman pidananya 6 tahun, maka berdasarkan ketentuan di dalam Kitab Hukum Acara Pidana, kepada yang bersangkutan dapat dilakukan penahanan. Dan jangan lupa bahwa ancaman pidananya bukan hanya 6 tahun, tetapi juga dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Kenapa harus ada dendanya sebesar 1 miliar rupiah? Karena begini, banyak dari orang juga yang mencari keuntungan dengan memberikan orang lain untuk dapat mengakses atau mentransmisikan atau dapat untuk melihat video-video yang bersifat melanggar kesusilaan seperti video porno dan lain sebagainya. Maka untuk membuat masyarakat Indonesia tidak dapat mengakses film-film atau video-video atau konten-konten yang berbau pornografi, maka ketentuan ini juga disebutkan ada aturan untuk dendanya. Denda ini dimaksudkan karena kadang orang yang mengangkat konten ini akan mendapatkan keuntungan finansial dari konten yang mereka unggah di media sosial dan kemudian dapat diakses oleh publik. Dalam pengertian, konten-konten yang melanggar kesusilaan ini kadang bisa diperjualbelikan kepada masyarakat umum. Maka di dalam setiap proses pengusutannya, khususnya pada saat jaksa melakukan penuntutan di muka persidangan dan hakim menilai dari seluruh alat bukti yang ada, akan dinilai kira-kira berapa banyak seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal ini atau ketentuan ini yang sehubungan juga dengan kasus video perempuan dokter yang telanjang di Surabaya ini telah mendapatkan keuntungan dari video yang dia unggah di Twitternya. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum memberikan masukan kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila, marilah kita menjaga agar
seluruh media sosial kita tidak sampai untuk dapat memberikan akses terhadap norma-norma yang melanggar kesusilaan, terhadap hal-hal yang bersifat perjudian, kemudian terhadap hal-hal yang akan mengakibatkan pencemaran nama baik terhadap orang atau sekelompok masyarakat, dan juga konten-konten itu jangan sampai berisi tentang pengancaman ataupun pemerasan sehingga kita dapat dijerat dengan aturan Undang-Undang IT. Semoga kasus yang terjadi di Surabaya ini menjadikan kita pelajaran untuk tidak menggunakan media sosial, khususnya melalui handphone yang kita miliki, untuk kemudian mengunggahkan hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang IT, sehingga kita tidak akan berhadapan dengan hukum dan menanggung akibat daripada hukumnya. Marilah kita terus membangun Indonesia menjadi lebih baik dengan saling berbagi informasi, berbagi materi, berbagi pengetahuan, dan berbagi gotong royong di rumah Indonesia ini sebagaimana perintah dan amanat Pancasila, sehingga benar-benar kesejahteraan yang merupakan tujuan akhir dari Pancasila dapat kita nikmati bersama-sama dan merupakan harta karun yang akan dipanen oleh anak cucu kita ke depan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, salam gotong royong, mari berbagi di rumah Indonesia.